terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang, bukan senyuman yang paling manis, senyuman awal bulannya. Haleluya. Jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Ada banyak orang di luar sana ketika kajian langsung jalan-jalan saudara, tapi saudara tetap cari Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang cinta Tuhan, amin. Dan saya bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sambil ngomong semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara lihat saya dari tadi kok pendeta kok ada yang berbeda. Iya dong. Setelah minggu lalu kayak Korea Utara Kim Jong Un, saudara, hari ini saya berusaha supaya mirip Korea Selatan, saudara. Kapten Ri. Haleluya. Makanya saya berusaha, cocok nggak cocok, ya saya paksakan lah saudara. Tapi yang menarik kemarin pada saat saya potong rambut saudara, pada saat lagi dipotong, yang potong rambut ini ketika saya buka masker dan bilang ini, Pak, Bapak tuh mirip kayak pendeta Steve Marcel. Yang bilang Bapak mirip pendeta Steve Marcel, karena dia mulai begitu, saya ikutin permainannya. Saya bilang, oh itu pendeta yang viral itu ya. Dia bilang, iya Pak, itu saya suka tonton TikTok. Dalam hati saya suka tonton TikTok, emang buku sama TikTok sama asli beda. Iya, tapi memang banyak yang akhirnya, memang banyak pengalaman saya pas ketemu jemaat di mana-mana, saudara punya jemaat TikTok saudara, banyak yang bilang begini, aduh cakupan aslinya ya, katanya saudara. Saya nggak senang di situ saudara. Kenapa? Artinya di video saya jelek banget gitu maksudnya saudara. Iya, saya suka nonton TikToknya, saya suka follow, saya sudah follow, saya sudah nonton, suka nonton foto-fotonya, terus yang bikin saya emosi dia bilang begini, saya juga suka hadir di sesi pertamanya di Karawaci, dalam arti dia juga jemaat di media, saudara. Iya, saya suka hadir jam 7 pagi, semangat banget, banyak suka hadir jam 7 pagi, cuma sekarang udah jarang karena udah sering ke Bekasi pagi-pagi. Tapi ya saya suka hadir sekarang, saya sudah tanya koordinator, katanya iya jarang sekarang, tapi saya suka hadir dalam hati saya. Artinya kenapa? Dia suka hadir di sesi ibadah saya, saudara. Saya mau bilang ya, mohon maaf ya, kalau pendeta yang agak lupa ingat sedikit wajah jemaat itu aja, betul ya? Kan pendeta khotbah, ilmu homiletika, saya suka ajar mahasiswa saya, saudara. Kalau khotbah yang efektif salah satunya harus menjangkau semua jemaat, seberapa pun banyaknya, mau dia di mana sampai belakang sekalipun, saudara, semua harus terjangkau, saudara. Iya dong. Artinya apa? Satu mata ini, saudara, satu kasar mata ini harus menjangkau ada ratusan, bahkan kalau di sini ribuan jemaat, saudara. Artinya apa? Kalau ada jemaat yang mungkin wajahnya lupa-lupa ingat oleh pendeta, masuk akal. Tapi masalahnya, selama 30 menit ini semua mata menuju satu wajah. Jadi kalau nggak ingat, akhirnya saya mungkin mungkin matanya siwer kan, kita nggak tahu kan. Saya tunggu sampai selesai, sampai sudah bayar, sampai saya berkati dia, saya bilang Bani Yesus berkati, nggak sadar juga. Yang mau bilang saudara, kalau nggak jaga hati kan bisa kepahitan juga. Iya. Dan hari ini saya akan bahas judul khotbah kepahitan. Gimana bridging saya? Mantap kan? Tepuk tangan yang paling meriah. Yuk, tapi sebelum kita buka kitab kita, yuk sama-sama kita mengangkat Alkitab kita. Yang pasal yang keempat ayat 23 akan dibacakan oleh keponakan saya, Ken Labubu. Labu-labu. Silakan Ken, Labubu. Dia kan imut-imut kayak Labubu. Silakan Ken. Karena Ken dari konsen, Ken lover mana makin banyak lagi. Banyak jemaat cari saya pikir minta doa, minta dijodohin sama Ken, berdosa.
Oke, tarik nafas. Labu-labu. Silakan KNN, jangan kasih tahu Oma ya. Silakan. Wah, Salmen berdosa ini. Ada kepahitan Salmen. Silakan. Labu-labu. Ini aja kan. Bisa cek lain lagi. Udah bisa. Naik lagi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi kan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih kan. Oke, pertanyaan saya sebelum kita mulai khotbah kita, saudara, siapa yang pernah kepahitan? Boleh kata? Tapi nggak semua. Banyak yang pernah alami kepahitan, tapi nggak semuanya. Buat saudara yang tidak pernah alami kepahitan, saya mau bilang saudara, hati Anda mulia. Karena saya mau bilang saudara, jujur saya pun seorang hamba Tuhan, saya pun pernah alami yang namanya kepahitan saudara. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kalau kita tuh laki-laki saudara, kalau kita disakiti kadang-kadang kita is okay saudara, kita kadang-kadang ya udahlah cincailah. Tapi kalau orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita saudara yang disakiti, saya mau bilang saudara, kadang-kadang kita sebagai laki-laki sakitnya luar biasa. Dan saya pernah alami sakit hati bahkan sampai kepahitan gara-gara itu saudara. Tapi saya mau bilang saudara, dengan segala kerendahan hati, puji Tuhan saya sudah bebas dari yang namanya kepahitan. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang ketika bicara tentang kepahitan, dia pegang bertahun-tahun, dia terus akhirnya apa? Hidup dalam kepahitan selama bertahun-tahun saudara. Ada seorang itu saudara, suatu ketika saya diundang untuk khotbah di sebuah ibadah jemaat Tiberias, tetapi mereka di kompleks perumahannya saudara, banyak orang Kristen di sana, mereka suka ada ibadah mingguan saudara. Suatu ketika saya diundang di sana dan khotbah di sana. Pada saat doa syafaat saudara, Tuhan taruh di hati saya, ada seorang ibu di ruangan ini yang simpan kepahitan kepada suaminya. Akhirnya saya bilang dalam doa itu, Tuhan taruh di hati saya, ada seorang ibu yang simpan kepahitan kepada suami. Tuhan mau memulihkan kau asalkan kau mau melepaskan pengampunan. Selesai itu saudara, ada seorang ibu datang sama saya dan dia bilang, Pak Pendeta, sayalah orangnya. Saya simpan kepahitan kepada suami saya 33 tahun saudara. Bayangin saudara, 33 tahun itu kalau KPR 2 rumah lunas plus istirahat 3 tahun saudara. Iya kan? Kalau kita KPR kan itu 15 tahun ya satu kali rumah ya saudara. 33 tahun 2 rumah selesai terus istirahat 3 tahun saudara. Kita aja KPR saudara, kadang-kadang saudara cicil 15 tahun menderita, iya kan? Oh ya sorry kalau buat Sultan Sudirman ya. Apa? KPR menyiksa jangan gitu. Pak Pendeta, KPR is very cheap for us. Oh dah itu saudara. Yang mau bilang saudara, kita kadang-kadang KPR buat kita orang biasa rakyat jelata ini saudara ya. Saya mau bilang saudara, cicil KPR 15 tahun aja kadang-kadang ada saat dimana menderitanya luar biasa saudara. Apalagi simpan kepahitan selama 33 tahun saudara. Saya mau bilang saudara, itu pasti amat sangat menyiksa. Tapi ada orang Kristen dia simpan kepahitan puluhan tahun. Padahal bicara tentang kepahitan, saya mau bilang saudara, kepahitan itu merusak. Sama-sama bilang sama saya merusak. Sama-sama bilang sama saya kepahitan merugikan. Kenapa? Karena orang yang simpan kepahitan saudara, saya pelajari ada beberapa catatan yang dicatat begini saudara. Orang yang simpan kepahitan ada beberapa kerugian. Di antaranya, yang pertama, hubungan antara sesamanya jadi rusak, saudara. Interpersonalnya saudara jadi rusak. Kenapa? Karena orang yang simpan kebencian, kepahitan, karena dalamnya busuk, makanya kadang-kadang saudara hatinya jadi sensitif, gampang marah, emosian. Kemudian apa saudara? Kalau ngomong kadang-kadang pedes gitu saudara. Jadi kalau saudara orang ketemu sama orang, kemudian dikit-dikit cari masalah, kata dikit apa? Gua colok mata lu. Saya mau bilang saudara, gak selamanya mereka diciptakan dari tanah sengketa, saudara. Jangan langsung tanah sengketa, bukan, saudara. Cuman kadang-kadang saudara ada kepahitan dalam hatinya, saudara. Kemudian orang yang simpan kepahitan, saudara, biasanya tubuhnya nggak sehat. Kenapa? Karena ada satu penelitian yang membuktikan begini, saudara. Ternyata kebencian, kepahitan kalau kita simpan dalam hati itu bisa membuat tubuh kita memproduksi hormon negatif yang akhirnya bisa merusak tubuh. Salah satu dampak yang paling mengerikan bisa menjadi pencetus kanker, saudara. Hanya banyak orang kanker ketika dicek simpan kepahitan, saudara. Kemudian bicara tentang ketika kita simpan kepahitan, saya mau bilang itu menjadi penghalang doa kita sampai pada Tuhan sehingga nggak diberkati Tuhan. Mau bilang saudara,
kepahitan sesuatu hal yang sangat berbahaya. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mau lepas dari kepahitan ini, saya mau menang atas kepahitan ini, Pak Pendeta, tapi bertahun-tahun saya mencoba, tapi nggak bisa lepas, saya kalah terus, Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, mungkin sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara. Doa saya, kalau firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama membahas, bicara tentang menang atas kepahitan, dan doa saya semuanya menang atas kepahitan dan menikmati berkat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, saya mencatat di sini saudara, dalam judul khotbah menang atas kepahitan. Untuk menang atas kepahitan ada 3 hal yang harus kita sadari. Sama-sama bilang sama saya, disadari. Amin. Dan kita sama-sama kita akan bahas apa yang harus kita sadari untuk menang atas segala kepahitan. Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang sadari kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, menyadari kesalahan. Kita buka Efesus 4 ayat 31. Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-31. Kalau terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-31. Kalau terpuji nama Tuhan. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Pokoknya boleh tunjukkan. Yuk sama-sama kita baca 3. Ya, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah apa? Demikian pula segala, sekali lagi saudara, segala apa? Sama-sama bilang sama saya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, sama-sama bilang sama saya, dibuang. Kolose 3 ayat 8, sama-sama kita baca. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8, sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, iya. Tetapi buanglah, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari. Untuk menang atas kepahitan yang harus kita lakukan adalah sadari kesalahan kita. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan kita. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, sadari kesalahan kita. Kan saya begini karena tindakan orang itu, Pak Pendeta. Kan saya begini karena perkataan orang itu, Pak Pendeta. Kenapa saya jadi yang salah, Pak Pendeta? Saya mau bilang ya, kalau kau kepahitan, kalau kau ada kedendaman dalam hati, saya mau bilang saudara, itu salahmu sendiri. Ya. Ini saja. Pak Pendeta, tadi lucu, sekarang bergalah. Saya mau bilang ya, saya percaya awal bulan momen paling pas untuk khotbah keras, saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kau kepahitan itu bukan salah orang lain, tapi salah diri sendiri. Katakan amin dulu saudara. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara begini, ada yang memang kita nggak bisa kontrol. Bicara tentang perkataan orang lain, tindakan orang lain kita nggak bisa kontrol. Tapi saya mau bilang saudara, kita bisa kontrol apa yang masuk dan tersimpan di hati kita. Betul ya? Betul. Saya mau bilang saudara, perkataan orang kita nggak bisa kontrol. Kadang-kadang ada orang ngomongnya maaf ya, ada orang di luar sana ngomong dulu baru bikin saudara. Iya, itu. Betul. Iya. Memang begitu. Iya, kadang-kadang saudara menyakitin luar biasa. Ketemu sama aduh ya ampun, lu gua lihat dari jauh kaku agak lu. Ada orang langsung bersih. Udah dia. Hari makan cuma siapa sih satu rice cooker sekarang ada. Ada orang makan rasa. Tapi saya mau bilang kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain lakukan. Tapi kita bisa kontrol apa respon kita dan apa tindakan kita. Sudah, coba kita lihat urutannya begini, sudah. Boleh munculkan urutannya seperti ini, kira-kira boleh munculkan. Jadi yang pertama berawal dari apa? Tindakan atau perkataan orang lain. Kita nggak bisa kontrol itu, saudara. Tetapi kita bisa kontrol apa respon kita dan tindak lanjut kita, saudara. Orang mungkin boleh lempar sampah sama kita. Orang mungkin bisa lempar kotoran sama kita dengan perkataannya, dengan tindakannya. Tapi saya mau bilang, saudara, mau seperti apapun perkataan dan tindakan orang lain, kita bisa mengatur respon kita dan respon kita bisa mempengaruhi tindak lanjutan kita, saudara. Contohnya begini. Shalom ibu-ibu. Ibu-ibu lagi di rumah, lagi happy, lagi sukacita, lagi check out barang-barang di Shopee, tanggal kembar. Tiba-tiba suami pulang, marah-marah karena mungkin diserempet bajai kah, serempet motor kah, truk tronton kah, dimarahin bosnya kah, digampar tukang parkir kah, kita nggak tahu. Tiba-tiba dia pulang. Makanya di gereja jangan tidur, tentang AC dingin dia udah. Suami pulang,
Saya mau bilang saudara, kita nggak bisa kontrol itu, tapi kita bisa kontrol respon kita terhadap tindakan itu. Kita bisa saja langsung bilang, suamiku, diam kamu. Jangan itu. Kamu jangan macam-macam. Kamu tidak tahu istrimu taburan amun batak menuduh babu. Jadi tuh. Atau kita bisa merespon, ih bapak tuh kalau marah ganteng banget. Oh my god. Bapak tuh kalau lagi emosi, oh my god, kumismu itu loh pak. Kayak kucing Anggora pak. Kemudian selanjutnya setelah respon kita bisa menentukan tindak lanjut kita apa, maksudnya apa. Apakah perkataan itu kita simpan dalam hati jadi kebencian dan akhirnya tumbuh jadi kepahitan, atau kita langsung buang pada saat itu juga saudara. Saya mau bilang ya, jadi kalau hari ini Alkitab sudah bilang apa? Ketika ada kebencian, ada amarah, sama-sama bilang sama saya buang. Kalau kita simpan dan itu jadi kepahitan, saya mau bilang saudara, siapa yang salah? Gue sendiri. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, sadari kalau hari kau kepahitan itu salahmu sendiri. Amin. Sadarilah, cepat-cepat buang supaya kau hidup dalam kelegaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri sadar. Bilang sama ngomong lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang harus kita sadari untuk menang atas segala kepahitan saudara? Yang kedua saya mencatat di sini saudara adalah bicara tentang sadari pengampunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya sadari pengampunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya sadari pengampunan. Coba kita buka kitab kita Mazmur 103 ayat 12 sama-sama. Mazmur pasal yang 103 ayat 12 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, sejauh dari barat demikianlah jauhkannya dari barat. Sekali lagi saudara, 3 ya, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita apa? Pelanggaran kita. Siapa yang nggak pernah berdosa dalam hidupnya? Boleh angkat tangan saudara. Kalau ada orang yang nggak pernah berdosa selama hidupnya, saya turun saudara aja buat dari Iya. Karena saya pun sebagai hamba Tuhan, saya nggak sempurna saudara. Sebagai hamba Tuhan pun saya pernah lakukan kesalahan, saya pernah lakukan dosa. Bahkan saya mau bilang saudara, kalau ingat bagaimana kehidupan seorang Marcel di masa lalu, dia nggak layak jadi pendeta saudara. Tapi saya mau bilang saudara, saya boleh ada sampai hari ini, kita boleh ada sampai hari ini, karena Tuhan mengampuni kita. Amin. Makanya dikatakan apa? Silakan tepuk tangan dulu. Karena dia bilang, oh nggak tepuk tangan. Oh my god, gereja ini toksik banget. Saya mau bilang sekali lagi saudara, setiap orang saya sangat percaya pernah lakukan kesalahan pelanggaran saudara. Yep. Apakah kita mencatat sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Tahan sampai di sana. Memang kalau cuma Sarbini kalau menyanyi luar biasa. Iya, karena S dari Sarbini itu saya belum ketemu sudah. Cabang-cabang sebelumnya saya belum ketemu. N dari Nias, nyanyian. B dari SCBD, bernyanyi. CP suka pujian. Ada yang salah. Maksa aja dulu. Sarbini belum kepikiran. Hanya dong ngeselin. Gak apa-apa. S-nya senang bernyanyi katanya. Sarangeo. Saya mau bilang saudara, bicara tentang kemampuan Tuhan luar biasa dari setiap kita. Bahkan saya mau bilang ya, kalau kita rubah posisi kita ya, kita di posisi Tuhan, lihat orang macam kita, mungkin kita nggak akan ngampuni diri kita, betul ya? Berkali-kali kita nyakitin hati Tuhan, tapi pada kenyataannya Tuhan mengampuni kita saudara.
Artinya apa? Kesadaran bahwa pengampunan Tuhan sudah sangat besar harusnya membuat kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Katakan amin. Amin. Saya mau bilang saudara, Tuhan saja bisa mengampuni siapa kita sehingga merasa tak bisa. Udah keterlaluan, hello. Saya mau bilang saudara, dosa kita sudah terlalu besar, tapi Tuhan ampuni. Saya mau bilang saudara, harusnya kita mampu mengampuni. Katakan amin. Ada banyak orang, saya mau bilang saudara, susah banget ngampuni saudara. Salam ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu susah ngampunin suaminya. Bahkan, Pak Pendeta, istri saya Pak Pendeta, dosa saya 20 tahun yang lalu dia ingat dengan detail, Pak Pendeta. Setiap berantem ada kesalahan, setiap dia aku yang begitu. Papa ingat tahun 1992 di depan Bapak berlokor, Papa jahat. Ya Tuhan Yesus yang ketawa mau bertobat Bu. Betul Bapak-bapak? Banyak suami-suami menderita di tempat ini. Ada banyak suami-suami susah ngampunin istrinya. Padahal istrinya cuma cerewet doang. Istrinya Doang itu. ruang gimana Pak Pendeta? Dulu dia masih pacaran pendiam, ketawa aja. Sekarang pas sudah nikah, kalau ngomong dari pakai memang papa sudah beli ke papa belai, papa belai, sik sudah beli ke papa belai, bla bla bla. Katakan banget, udah dah. Ini udah tahu, nggak usah tahu. Karena ada banyak ibu-ibu susah ngampunin mertuanya. Aduh. Sampai mertuanya dipanggil Tuhan, nggak diampuni. Ini gimana Pak Pendeta? Gimana saya bisa ampuni Pak Pendeta? Saya diam dibilang kurang gula Pak Pendeta. Saya aktif dibilang kayak cacing kepanasan. Serba salah saya Pak Pendeta. Saya bilang saudara, hei, ada banyak anak-anak muda nggak ngampunin orang tuanya, saudara. Hello, mungkin kalau di sini nggak ngampunin, tapi ada banyak anak muda nggak ngampunin mantannya. Mantanmu kemana? Udah meninggoy kayaknya. Kok bisa gitu? Soalnya dulu dia bilang dia nggak bisa hidup tanpa aku. Itu kepahitan, bertobat. Saya mau bilang ya, kabar buruknya kalau kita nggak bisa mengampuni, kita juga tidak akan diampuni, saudara. Shalom. Coba kita buka Matius pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai 15, sama-sama kita baca. 3, ya, karena Bapamu di sorga akan apa? Perhatikan ayat 15 dikatakan apa? Tetapi jikalau Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saya bilang ya, saudara boleh rajin gereja 1 hari Minggu 5 sesi, gerejanya saudara 8 sesi. Saat orang di sekitar rumah saudara, tetangga saudara pikir saudara koordinator barisan bini. Ini di koordinator dari pagi soalnya ke gereja. Kalau saudara simpan terus kepahitan ketika pengangkatan, gak naik bos. Tuhan akan bilang aku tidak mengenal engkau. Saudara boleh lo kalau nyanyi, sekali nyanyi, satu album MP3 saudara nyanyi. Sampai getar dan kaki juga. Kalau saudara simpan kepahitan, gak terangkan. Saudara boleh setiap ngomong pakai firman Tuhan, setiap ketemu orang dari 5 kata 3-nya firman Tuhan. Bro, Matius 4 ayat 3. Aduh, Amsal 4 ayat 2 dari mana? Wahyu 2 ayat 1. Tapi kalau nggak lepaskan pengampunan, kepahitan oleh dosa yang bisa menarikmu untuk tidak terangkat ke surga. Saya bilang saudara, sadari pengampunan Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mampulah untuk mengampuni. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, kamu boleh siap-siap lebih depan. Yang ketiga, apa yang harus kita sadari supaya kita menang atas segala kepahitan
kebangkitan yang ketiga adalah sadari panggilan. Sama-sama bilang sama saya, sadari panggilan. Sama-sama bilang sama saya, sadari panggilan Tuhan. Kita buka dulu Yeremia 29:11, saudara. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, sebab rancangan-rancangan apa yang ada pada mengenai kamu, demikianlah, yaitu untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh dengan, kalimat terakhir dikatakan apa? Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh dengan, selanjutnya 1 Korintus 1 ayat 26 dan 31. Sama-sama kita baca. 1 Korintus 1 ayat 26 dan 31. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, ingat saja saudara-saudara, bagaimana apa? Ketika kamu apa? Sama-sama bilang sama saya, dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang, kita loncat ayat 31 dikatakan apa? Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah dia apa? Sama-sama bilang sama saya, kita dipanggil untuk bermegah dalam Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau bilang saudara, panggilan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya untuk jadi hebat, jadi luar biasa, mencapai berkat yang luar biasa, prestasi yang luar biasa, supaya melalui depan setiap kita nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara, anak Tuhan gak boleh biasa-biasa. Amin. Karena panggilan Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Jadi jangan bilang, Pak Pendeta, saya mau pokoknya mengalir dan putih, bukan air. Kau anak Tuhan harus jadi luar biasa, katakan amin. Bisa mau bilang saudara, bicara tentang dipanggil untuk kemuliaan nama Tuhan, kebencian, kepahitan adalah sesuatu yang bisa merusak panggilan Tuhan dalam hati kita. Jangan bilang, Pak Pendeta saya sudah makan asam garam kehidupan Pak Pendeta, saya pasti bisa. Seorang Elia saja ketika kepahitan menguasai dia, kita lihat ayat yang ke-5 dikatakan apa saudara? 1 Raja-Raja pasalnya ke-4 ayat 19, pasal 19 ayat 4 dikatakan apa? Tetapi dia sendiri masuk padang gurun sehari di dalam daunnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah, sebab aku tidak lebih baik daripada seorang sehebat Elia saja. Ketika hatinya dikuasai kebencian, kepahitan karena keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya, sampai dikuasainya ini. Padahal panggilan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat dia dalam biasa. Makanya ketika Tuhan pulihkan dia, Tuhan pulihkan ayat 15, Tuhan pulihkan panggilan. Firman Tuhan kepadanya dikatakan apa? Pergilah, kembalilah, sama-sama bilang sama saya kembali ke jalan. Sama-sama bilang sama saya kembali kepada panggilan. Karena yang namanya kebencian, kepahitan itu bisa menghalangi kita untuk mencapai panggilan Tuhan di luar biasa. Kenapa? Karena ini saudara perhatikan, bicara tentang panggilan itu masa depan. Sama-sama bilang sama saya masa depan. Sedangkan kepahitan itu masa lalu. Orang yang dikuasai kepahitan, yang menyimpan kepahitan, itu sementara mengikatkan dirinya pada masa lalu. Dan orang yang mengikatkan dirinya pada masa lalu itu dapat membuat dia kehilangan masa depan. Makanya ada sebuah quote saudara yang bilang begini saudara, next, mengampuni bukan berarti melupakan, masih sempat bahas. Karena mengampuni sesungguhnya sekalipun kita ingat dalam kebencian, karena itu sudah mengampuni dia. Tapi yang saya baca saudara lihat begini, mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memutuskan untuk apa? Tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan. Karena orang yang mengizinkan dirinya dikuasai kepahitan akan membuat dirinya kehilangan masa depan. Dan itu juga bicara tentang apa? Menghancurkan masa depan. Dan saya mau bilang saudara, sangat disayangkan karena apa yang Tuhan sediakan di masa depan adalah hari depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang luar biasa, katakan amin. Sebelum saya tutup khotbah saya kalau menentukan biar daripada kalian untuk makan saya. Pria ini gambaran masa depan. Terlihat sekali wajahnya penuh dengan harapan. Dia adalah gambaran masa depan, hari depan penuh dengan harapan, gambaran berkat Tuhan, masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Hari depan yang penuh harapan.
Masa lalu, Tim. Ini gambaran masa lalu. Lihat dari wajahnya. Masa lalu. Nah, ini followersnya nambah terus. Dia bilang, Kak, saya sudah siap jadi selebgram. Siapa yang mau endorse silakan. Saya jamin nggak ada efek apa. Tapi ini masa depan, ini masa lalu. Masa depan yang cerah, masa lalu. Masa lalu. Tolong jangan ketawain tim pendeta, tolong ya. Ini adik saya. Masa lalu. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi setiap kita. Masa depan yang indah, masa depan yang indah, harapan dengan segala pencapaian, prestasi, hal-hal yang luar biasa supaya menunjukkan setiap kita di masa depan nama Tuhan itu. Tapi kalau saudara dan saya menyimpan kepahitan, kita sementara mengikatkan diri kita dengan hanya masa lalu, saudara. Iya kan? Orang kalau simpan kepahitan artinya satu kali kejadian di masa lalu. Dan kalau dia simpan kepahitan, dia sementara mengikatkan dirinya dengan masa lalu. Awalnya mungkin tidak merasa apa, tetapi dalam proses perjalanan kehidupannya akan ada saat di mana saudara. Iya, betul. Betul itu. Kenapa saudara kata? Itu betul. Tahan. Saya pikir saudara orang baik. Labu. Ekspresinya. Ken, jangan kasih tahu Oma, Ken. Saya mau bilang ya, iya. Kalau kita simpan kepahitan, kita akan mengikatkan diri kita dengan masa lalu. Dan saya bilang saudara, orang yang mengikatkan dirinya dengan masa lalu nggak akan pernah mencapai masa depan yang indah yang sudah Tuhan sediakan. Dan saya mau bilang ya, masa depan yang Tuhan sudah sediakan terlalu indah jika dibandingkan dengan keegoisanmu Ya. untuk mau melepaskan pengampunan. Saya ngerti saudara, melepaskan pengampunan itu kadang-kadang enggak mudah. Kadang-kadang menyakitkan. Kenapa? Karena kita harus melukai ego kita sendiri. Tapi saya mau bilang saudara, itu jauh lebih baik kau lukai egomu daripada kau kehilangan apa yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Masa depan terlalu indah untuk keterikatan dengan masa lalu. Dan soal itu pesan saya ini, jadilah bijaksana. Jangan hidup di masa lalu. Lepaskanlah segala kepahitan kebencian itu supaya kau hidup dalam kelegaan, melangkah dalam kelegaan, dan menikmati segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan di masa depan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadari panggilanmu. Ada hal yang indah yang Tuhan sediakan bagi masa depan. Yang setuju sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah.